Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah laysa li fadlihi muntaha wa la madad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama berada di masjid ini. Dari tidur yang kita lakukan di tadi malam sehingga Allah membangunkan kita, memperjalankan kita ke rumah Allah ini, dan kita menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dan menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka majelis ini bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kajian di pagi hari ini yang sempat kita istirahat ketika bertemu Ramadan kemarin, kita akan melanjutkan kembali Bapak dan Ibu sekalian, dan kajian kita akan diisi dengan kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin artinya kebunnya orang-orang soleh Bapak dan Ibu sekalian. InsyaAllah tidak susah lagi untuk mencari judul, karena dalam kitab ini sudah tertata kepada ibu sekalian judulnya, sehingga barangkali kita akan mengikuti rangkaian dari pembahasan daripada buku Riyadhus Shalihin ini yang ditulis oleh Imam Nawawi dan ibu sekalian. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berada di dalam kebun-kebun surga itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan sebagai hamba yang saleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja bahwa pembahasan di awal kita dari pembahasan tentang kitab ini, ya mudah-mudahan kita bisa memiliki kitab ini walaupun terjemahan Bapak dan Ibu, sebab yang saya pegang ini yang aslinya. Ya, kalau dikasih yang aslinya wallahu alam apakah bisa juga diterjemahkan. Insyaallah bisa sebenarnya, tapi lebih nyamannya Bapak dan Ibu memiliki yang terjemahannya. Nah, jadi pembahasan kita berbicara tentang babul ikhlas wa hidarun niyah fi jami'il a'mali wal aqwali al barizah wal khafiyah. Jadi pembahasan di bab pertama ini berbicara tentang masalah keikhlasan, menghadirkan niat di dalam semua amal, perkataan dan perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Al-barizah wal khafiyah. Bapak Ibu sekalian, di bab ini diawali tentang surat Al-Bayyinah. Surat ayat yang kelima Bapak dan Ibu, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Dan tidak diperintahkan kalian melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan dalam mentaati agamanya. Jadi Bapak dan Ibu, dari ayat ini Allah jelaskan secara singkat bahwa tugas kita ini adalah mentaati Allah. Ya, jadi Allah dulu yang ditaati Bapak dan Ibu, baru makhluk. Ketika makhluk itu mentaati Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau makhluk itu tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka
tidak perlu ditaati dan ibu sekalian. Jadi walaupun dia orang kafir, tapi dia mentaati Tuhannya dan tidak bertentangan dengan agama kita pun juga tidak ada masalah, kita akan mentaati selagi ini sesuai dengan jalur Bapak dan Ibu. Apalagi kalau yang sama agamanya, hunafa Bapak dan Ibu, sesuai dengan aturan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu dari perintah ibadah itu adalah wa yuqimus shalah, melaksanakan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat itu. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Jadi hanya dua Pak Ibu, selalu dua ini beriringan. Apa itu? Salat dan zakat. Salat berbicara tentang pergerakan, zakat berbicara tentang apa yang didapat. Ya, jadi mudah-mudahan pergerakan kita semakin hari semakin kuat karena yang dipakai dan yang masuk ke tubuh dalam keadaan bersih. Dan Ibu sekalian, jadi jangan sampai yang masuk dan yang kita pakai pada diri kita ini sesuatu yang haram. Walaupun memang pekerjaannya halal, tetapi si barang ini, hasilnya ini belum dizakatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi apa yang kita dapatkan itu tidak diterima oleh Allah. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di surat Al-Bayyinah ini ayat yang kelima, Allah ingin menyatakan kepada kita bahwa tugas kita adalah ibadah kepada Allah. Jadi bagaimanapun yang kita kerjakan adalah ibadah. Sebagaimana juga di dalam surat ke-51 ayat yang ke-56 kepada Ibu sekalian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi semua rangkaian kerja kita itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana supaya kentut kita ibadah, Pak? Kita kan jarang kentutnya ibadah. Apa ibadah? Kalau kentut, jarang kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ya kan? Tapi kalau kita susah kentut, lalu kentut ketika itu, nah itu baru keluar alhamdulillah. Nah, jadi setiap kita kentut itu jangan lupa alhamdulillah Bapak dan Ibu. Mau susah, mau senang, tetap alhamdulillah. Ya, karena kalau angin itu tidak keluar dari tubuh kita, bisa jadi kita hidup, bisa jadi kita mati. Dan ya kalau dioperasi itu antara 2 sampai 3 juta Pak, karena tidak bisa kentut. Nah, jadi kalau kita kentut alhamdulillah, tapi jangan pula nanti kentut yang bau itu ya kita keluarkan di hadapan saudara kita yang akhirnya saudara kita itu pingsan dibuatnya karena bau barangkali. Ya, enggak ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua apa yang kita lakukan kalau kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala, di situ adalah ibadah. Ayat yang kedua yang dimunculkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 di ayat yang ke-37. Kata Allah, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging kurban dan darahnya itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanaluhu taqwa minkum, kecuali sampainya itu karena ketakwaan kamu. Artinya dari kalimat takwa ini, bagaimana niatnya Bapak dan Ibu? Kita nanti akan melaksanakan kurban. Tapi niatnya kita bukan karena Allah, niat kita untuk dipandang, untuk dipuji, untuk dibanggakan Bapak dan Ibu. Maka tidak diterima Bapak dan Ibu. Walaupun si hewan ini mahal harganya. Dalam terjemahan itu disebut bukan hanya kambing ataupun sapi, tapi ini onta Pak. Jadi daging-daging onta tadi yang sudah disembelih dan darahnya yang mengalir tadi ketika disembelih itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai kepada Allah kalau tidak dilakukan dengan ketakwaan. Artinya apa? Dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat untuk diterimanya daging kurban itu, hewan kurban itu, sembelihan kurban itu karena apa? Karena niat Bapak dan Ibu. Ya, karena niat gitu. Ya. Begitu pula dengan sholat yang kita kerjakan. Jadi karena niat, bukan karena seseorang Pak. Ini hati-hati. Jadi kalau kita niat sholat di sebuah masjid, niat kita karena dia. Kalau nggak ada dia,
kita tidak ada, hati-hati. Bisa-bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula nanti kita akan mendapati di dalam surat yang ketiga, surat Ali Imran ayat yang ke-29, Bapak dan Ibu. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Jadi katakanlah ya Muhammad kepada hambaku. Lalu Rasulullah mengatakan, jika kamu menyembunyikan apa saja yang ada di dalam dadamu, Allah itu pasti mengetahuinya. Jadi apa saja yang kita sembunyikan di dalam dada kita, Bapak dan Ibu, kita suka ataupun tidak suka kepada seseorang, Allah pasti mengetahui apa yang ada di dalam dada kita itu. Jangan-jangan yang di dalam dada ini bukan karena Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini gambaran yang diberikan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini, mengingatkan kepada kita dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sambungkan di dalam surat Al-Mulk, surat yang ke-67 ayat yang kedua, Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Jangan dibalik, Pak. Jadi Allah menciptakan dulu kematian, baru kehidupan. Jadi sebenarnya kita ini sebelum ada itu mati, Pak. Lalu ada, tujuannya untuk mati. Ya kan, Pak? Dari mati, hidup, mati. Berarti kalau kita hidup tujuannya mati. Sudah siap mati, Pak, Bu? Itu tujuannya, Pak. Tujuannya kita adalah mati. Kenapa? Karena nanti setelah mati ada kehidupan. Nah, inilah kehidupan yang abadi itu. Sehingga kalau kita mati di dunia, itu awal kehidupan, Pak. Kenapa? Karena kita akan melewati kehidupan yang panjang. Lebih panjang daripada hari ini, Pak. Maka Allah menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku akan menguji kamu. Diuji kita, Pak, dengan hujan di pagi ini. Mau ngetes. Bener enggak niatnya itu mau datang ke pengajian. Dites dulu dengan hujan, Pak. Dan lumayan hujannya. Ya kan, Pak? Bu? Ketika azan berkumandang sudah mulai menurun hujan itu. Stret. Kenapa? Karena Allah tahu siapa yang bakal dipilih dan siapa yang tidak dipilih. Tapi jangan bikin status nanti, Pak. Alhamdulillah kami dipilih pagi ini. Jangan, rusak, Pak, jadinya. Niatnya dia beda lagi nanti, ya, Bapak Ibu sekalian. Karena bikin status tadi di grup. Oh, rupanya kami yang terpilih. Jangan, Pak Ibu. Tidak gitu ya. Tapi yang jelas bahwa Allah akan menguji, liyabluwakum. Akan menguji kamu, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang lebih baik amal perbuatannya. Bukan siapa yang lebih banyak, Pak Ibu, bukan. Arti yang lebih baik itu pertama adalah niatnya, yang kedua sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulullah SAW. Kalaupun baik, niatnya baik, tapi tidak sesuai dengan tuntunan, diterima Bapak dan Ibu? Tidak. Niatnya baik, tapi tujuannya riya, nggak diterima, Pak. Ya. Tujuannya baik, dia sesuai dengan aturan Bapak dan Ibu, tapi niatnya tidak ikhlas, ya tidak diterima oleh Allah. Jadi kedua-duanya harus kita lakukan. Ayyukum ahsanu amala, niat yang ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini gambaran-gambaran yang juga Allah ingatkan kepada kita. Karena pada dasarnya secara bahasa niat itu adalah al-qasdu wal azam. Jadi al-qasdu wal azam. Jadi keinginan yang kuat, tekad yang kuat, Pak. Jadi kalau kita punya keinginan, punya niat, maka ya niat itu harus dimunculkan dengan apa? Dengan kemauan yang kuat, tekad yang kuat untuk melaksanakannya, Bapak dan walaupun nanti dalam perjalanannya banyak masalah yang akan kita hadapi. Tapi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita. Nah, di antara doa yang sering kita dengar dan sering kita baca itu, Bapak dan Ibu, doa yang kita baca di antaranya di waktu tahajud. Ya, di waktu tahajud. Di mana Allah katakan di dalam surat ke-17 ayat yang ke-80. Doa ini Allah ajarkan kepada Rasulullah untuk dibaca di tahajud, tetapi bukan hanya tahajud saja Bapak dan Ibu, di semua waktu pada dasarnya. Walaupun
dikhususkan di waktu tahajud itu. Di dalam surat 17 ayat 80 itu Allah bilang, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Ya Tuhanku, masukkan aku dalam semua masalah dalam keadaan baik. Ya Tuhanku, keluarkan aku dalam semua masalah dalam keadaan baik. Ya Tuhanku, berikan aku kekuatan dari sisimu untuk memimpin diriku. Jadi kita tidak punya kekuatan Pak Ibu, kecuali kekuatan dari Allah. Ya, karena pikiran kita tadi kalau hujan deras, nah sudahlah, di rumah saja. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu, berhenti dia. Ya, berhenti. Jadi semua kembali kepada sisi niat kita Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang pertama, jadi dalam satu bab ini banyak hadisnya Bapak dan Ibu. Sehingga nanti ke depan barangkali tidak semua hadis kita bacakan. Jadi nanti berurut bahwa setelah bicara masalah ikhlas ini nanti akan bicara masalah sabar dan Ibu sekalian. Nah, di hadis yang pertama yang sering kita dengar Bapak dan Ibu, hadis ini an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nuqbal bin Nufail bin Abdul Uzza ibn Ribah bin Abdullah bin Quraid bin Razah bin Abdi bin Ka'ab bin Nu'ay bin Ghalib Al-Qurshi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi banyak yang meriwayatkan Bapak dan Ibu sekalian dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dan seterusnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu disertai dengan niat. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu kita melakukan sesuatu tidak dengan niat. Jadi lakukan dengan niat Bapak dan Ibu sekalian. Apa saja gitu. Ya, kita mencabut rumput, lakukan dengan niat. Kenapa? Karena walaupun mencabut rumput itu sederhana Bapak dan Ibu, kalau kita niatkan karena Allah, maka dia menjadi ibadah. Ya, begitu pula kita minum air Bapak dan Ibu, kita niatkan. Niat kita apa Pak Ibu? Niat kita mudah-mudahan dengan air ini menjadi wasilah agar tubuh kita menjadi sehat, tubuh kita menjadi segar, agar semua penyakit itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi niatnya tidak hanya sekedar kita niat minum Bapak dan Ibu karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga membaca dengan Al-Fatihah misalnya Pak Ibu. Ya, kita mencoba meruqyah diri kita dengan air yang kita bacakan Al-Fatihah. Setelah kita bacakan di atas cangkir itu, kita tiupkan 3 kali Bapak dan Ibu, tapi jangan diludahi. Ya, jangan diludahi. Jadi seperti dukun nanti kalau kita ludahi. Hanya ditiup saja 3 kali, lalu kita minum. Tidak langsung habis Bapak dan Ibu, 3 kali tegukan. Sekali teguk, bersalawat kepada Rasulullah. Teguk lagi, bersalawat kepada Rasulullah. Teguk yang ketiga, bersalawat sambil meminta apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Rasulullah mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap amal perbuatan itu tergantung pada diri seseorang tentang niatnya. Niatnya apa Pak? Jadi kalau niat kita itu puasa Syawal, tidak boleh digabung dengan puasa Senin Kamis. Tidak boleh digabung dengan puasa Yaumul Bid. Syawal ya Syawal Pak. Dan Syawal ini lebih utama daripada Senin Kamis dan Yaumul Bid. Mengapa? Karena 6 hari kita berpuasa Syawal sama seperti kita berpuasa 1 tahun penuh. Ya. Jadi kalau kita melaksanakan Syawal, otomatis Senin Kamis masuk. Kalau dia di Senin Kamis melaksanakannya, otomatis kalau masuk di Yaumul Bid masuk. Kenapa? Karena Syawal lebih utama, Pak. Iya. Sama seperti misalnya kita terlambat ke masjid, kita hanya bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib subuh misalnya. Tahiyatul masjidnya tidak bisa kita kerjakan karena waktu tadi, maka otomatis tahiyatul masjidnya masuk ke wilayah
sholat sunnah subuh tadi itu. Tapi kalau kita sholat tahiyatul masjid tidak bisa, sholat sunnah rawatibnya masuk, Pak. Kenapa? Karena sholat sunnah rawatib itu lebih utama daripada sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini sekalian. Hanya memang perlu juga kita biasakan, Pak. Untuk apa? Tidak terburu-buru melaksanakan sholat subuh, ya kalau saudara kita belum melaksanakan sholat sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah subuh. Dan ibu sekalian, mengapa tidak ditinggalkan oleh Rasulullah walaupun dalam keadaan sudah terlambat, matahari sudah mulai agak terbit? Karena Rasulullah mengatakan khairud dunya wa ma fiha, sebaik-baik dunia dan seisinya akan diberikan. Sebaik-baik dunia dan seisinya akan diberikan. Jadi dunia ini nggak ada apa-apanya Bapak dan Ibu dengan sholat sunnah 2 rakaat subuh ini. Dan sholat rawatib ini Bapak dan Ibu di subuh itu lebih utama dari rawatib yang lainnya. Kan sholat sunnah rawatib itu kan ada 12, Pak. 2 di subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Di asar tidak ada. Ya, tidak ada rawatib Bapak dan Ibu. Nah, dari 12 ini yang sangat utama dan Rasulullah tidak meninggalkannya walaupun dalam keadaan terlambat, itu di sholat sunnah subuh. Ya. Dalam bahasa lain, sholat sunnah fajar. Dalam bahasa yang lain, sholat sunnah rawatib. Ya, dan ibu sekalian. Jadi kalau sholat sunnah fajar itu di Arab subuh itu namanya sholat fajar. Maka sholat sunnahnya sholat sunnah fajar. Tapi di kita bukan fajar Pak, tapi sholat subuh. Maka sholat sunnahnya namanya sholat sunnah subuh. Jadi antara sholat sunnah fajar dan sholat sunnah subuh itu sama. Hanya beda kebiasaan dalam menyebut nama waktu subuhnya itu. Kita subuh, di Arab sana namanya fajar. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua tergantung bagaimana kita meniatkan perbuatan itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi kalau niat kita ini bukan karena Allah, tidak bisa, Pak. Maka sama nanti seperti akikah dan seperti kurban, Pak. Ya, bagi mereka yang belum akikah tidak masalah dia kurban. Tidak masalah, Pak. Kenapa? Karena sunnah kurban itu adalah sunnah bagi orang tua kepada anak. Ya kan? Akikah itu kan tugasnya orang tua kepada anak, Pak. Itu akikah. Jadi kalau ada anak yang mengakikahkan dirinya, itu sebenarnya sunnahnya bukan pada dia, pada orang tuanya. Nah, kalau kurban semua dapat, Pak. Semua dapat. Jadi sering ini terjadi perbedaan pendapat. Ya, antara kalau belum akikah belum ada kurban. Enggak, Pak. Itu kurban tugas orang tua. Dan akikah itu hanya sunnah, Pak. Permasalahannya hanya sunnah. Di hari yang ke-7, pendapat Imam Syafi'i, di hari yang ke-14, di hari yang ke-21, sampai sebelum dia balik. Itu yang lebih utama. Kalau setelah dia balik pun belum akikah, ya sudah. Tapi tidak lebih utama daripada sebelum balik. Hanya kalau kurban, Pak, ini sangat utama. Kenapa? Karena waktunya khusus. Tidak bisa dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Dan ibu sekalian. Dan waktunya pun juga hanya sebentar. Berapa hari, Pak? Hanya 4 hari. 10, 11, 12, 13. Setelah itu bukan kurban, sedekah. Ini jadi Bapak dan Ibu juga harus kita perhatikan dari sisi niat gitu. Dari sisi niat tadi itu. Begitu pula haji. Haji tidak akan mungkin kita berniat, aku haji dan aku akan menghajikan semua orang kampungku. Nggak bisa, Pak. Hanya satu. Maka ada namanya badal haji. Badal haji ini sunnahnya dikerjakan oleh orang yang sudah pernah haji untuk orang yang dibadalkan. Misalnya kita punya orang tua kita belum menunaikan ibadah haji. Lalu kita ingin menghajikan orang tua kita tadi sudah meninggal dunia, namanya badal, Pak. Dibadalkan. Maka orang yang membadalkan haji ini semestinya dia sudah pernah haji. Sebab yang dikhawatirkan ketika dia belum pernah haji, Pak, maka dia menghajikan orang tuanya atau orang ini, maka dia akan berniat untuk diri dia sendiri. Padahal ini tidak dibenarkan. Maka niatnya tidak ke orang yang dibadalkan. Kenapa? Karena yang membadalkan tadi belum pernah menunaikan ibadah haji. Dan yang paling utama yang membadalkan itu Bapak dan Ibu siapa? Anaknya sendiri, keluarganya gitu. Itu yang lebih utama. Nah, ini jadi kehati-hatian juga Bapak dan Ibu dalam membadalkan ini gitu. Jadi kita pastikan
orang yang membadalkan ini sudah pernah haji atau tidak. Ya, karena kami punya teman-teman Pak, Bu. Teman-teman ini suka usil Pak, licik dia. Jadi kadang-kadang dia membadalkan haji orang itu bukannya 1, 5 Pak, Bu. Sering terjadi. Karena lumayan badal haji ini kalau pakai uang kita Pak, itu 10 juta. Kali 5 Pak, lumayan. Sudah gitu kurbannya pun sembarangan, yang penting kurban. Nggak tahu ini telinganya nggak ada 1, giginya patah 1. Ini yang terjadi di lapangan Bapak dan Ibu. Iya, terjadi di lapangan. Artinya apa? Ya saudara-saudara kita yang ada di sana gitu, yang membadalkan tadi semau dia Bapak dan Ibu. Maka ada orang yang matinya di sana, orang kita itu matinya mengembe Pak. Betul-betul mengembe. Kenapa? Karena dia sering membohongi orang ketika haji. Jadi kambing yang dia belikan bukan kambing yang sempurna, tetapi kambing yang banyak cacatnya. Yang penting dia untung Pak. Maka ketika dia mati dalam keadaan mengembe. Itu kalau mengonta karena nggak tahu Pak, sebab dia bukan orang Arab. Dia mengembe, tapi bisa jadi dia matinya mengonta Pak. Suara onta yang keluar gitu. Kenapa? Karena Allah mengazabnya Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini juga Bapak dan Ibu. Jadi niat itu ya 1 gitu, tidak bisa 2 gitu kondisinya. Jadi ini yang Allah ingin gambarkan kepada kita. Jadi semua perbuatan seseorang itu tergantung bagaimana niatnya. Maka dicontohkan pada kalimat berikutnya, faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu memang betul-betul karena Allah dan Rasul. Ya. Wa man kanat hijratu lid dunya yusibuha awi mura'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena ingin mendapatkan dunia atau ingin menikahi seseorang, maka dia hanya akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pernah terjadi, ada Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu ada seorang wanita yang bernama Muqais. Muqais ini Bapak dan Ibu sekalian, dia seorang muslimah yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sudah menikah dia, ya, sudah menikah. Nah, sedangkan suaminya belum Islam. Nah, hijrahnya dia itu ke Madinah tadi dari Mekah bukan karena Allah dan Rasul, tapi karena wanita ini. Maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia betul-betul ingin hijrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka hendaklah hijrahnya itu karena Allah dan Rasul. Dan Ibu sekalian, ya kan kadang-kadang kita mengerjakan sesuatu itu nggak enak karena pimpinan. Kalau pimpinan nggak ada, kita bahagia. Kalau pimpinan ada, kita sengsara. Nah ini juga Bapak dan Ibu, apakah ini tidak berhubungan dengan masalah niat? Misalnya nih, kita sholat Pak. Pas kita sholat, imamnya itu, waduh ini bakal lama kayaknya. Ya, barangkali kita sholat di Nusa Indah Pak. Ya, sholat di Nusa Indah. Ketika dia jadi imam, istighfar semua orang. Astagfirullah. Saya bilang, kenapa semua orang istighfar? Sebab kalau dia jadi imam, lamanya bukan main. Ya Pak, lamanya bukan main. Ini bagaimana caranya mereka mencoba untuk menggantikan imam ini dengan yang lain. Tapi tidak bisa juga Pak. Kenapa? Karena dia masih hidup. Karena dia masih masjid Pak. Walaupun umur sudah tua, dan beliau pun juga ada jadwal di sini. Pernah jadwal Jumatan di sini gitu. Masya Allah. Jadi jangan sampai niat kita itu bukan karena Allah. Ya sudahlah, memang jatah kita itu diuji sama Allah untuk lama-lama ruku, lama berdiri Pak, sujudnya lama. Jadi sholat zuhur itu 15 menit Pak. Sholat zuhur itu 15 menit. Malah sempat pernah ada 20 menit. Jadi jangan berharap kita ingin cepat sholatnya di tempat itu Pak. Kalau imamnya dia, ya sudah terima jadi. Ada yang tidak Pak. Ada yang keluar dari masjid, mencoba mencari masjid yang lain. Kenapa? Dilihat bahwa imamnya, wah ini yang gak bakal lama ini. Masya Allah. Jadi ini betul-betul terjadi Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena niatnya bukan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Ya, sama seperti kita berteman Pak. Kalau bertemannya kita ini bukan karena Allah, akan mudah clash, akan mudah tersinggung Pak.
Dan akan mudah apa? Berpecah di antara kita. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Kalau niatnya karena Allah, walaupun sakit Pak, tetap kita menyapa. Itu kan Pak. Tetap kita bersama, walaupun ya barangkali suka nyakitin gitu. Tapi kalau nggak ada dia, nggak rame dunia ini Pak. Kita butuh dia juga gitu. Yang sering bikin rame-rame itu misalnya. Nah jadi niatkanlah, niat kita ini karena apa? Karena Allah Pak. Ya, karena Allah. Jadi kalau niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan contoh misalnya di dalam surat yang ke-16 di ayat yang ke-92. Ya. Wala takunu kallati naqadat ghazlah min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu seperti wanita yang menenun benang di pagi hari, di sore hari dia rusak Pak. Di setiap pagi dia tenun Pak, dia gulung, di sore hari dia buyarkan sampai dia mati Bapak dan Ibu. Apa? Karena dia kesal Pak. Kesalnya apa? Pertama, dia nikah sudah tua, tidak ada yang mau menikah dengan dia. Kenapa? Karena ini orang kaya, wanita kaya, keluarga kaya Pak. Maka orang yang ingin menikahinya itu mikir-mikir. Sebab kalau menikahi orang Arab yang kaya itu harganya mahal Pak. Beli dulu, setelah dibeli baru perjanjian dengan mahar. Setelah perjanjian dengan mahar, lalu dengan pesta. Mahar itu dua Pak. Mahar untuk si wanita dan mahar untuk paman wanita. Itu di Arab. Maka saya tidak mau menikah dengan orang, walaupun ditawarkan. Kenapa? Karena yang ketiga tidak bisa dibawa pulang ke Indonesia Pak. Buat apa saya menikah? Ya, mendingan orang sini Pak bisa dibawa kemana-mana. Ya, kalau di sana ditinggal Pak, nggak bisa gitu. Bisa di Arab. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu contoh gambaran dari begitu banyak gambaran. Nah, sehingga wanita ini dinikahkan Pak, tapi setelah melewati kondisi yang tidak Allah inginkan, ibunya datang ke dukun. Dari ayat ini, surat ke-16 ayat 92 itu, bagian sebelah kanan agak ke bawah itu. Agak panjang ayatnya itu. Ya, kenapa? Karena dia bersumpah kepada Allah, tapi sumpahnya dia langgar Pak. Datang ke dukun meminta tolong. Maka dukun meminta mahar dan dia katakan bahwa setahun ini akan datang jodoh pada diri dia. Setelah setahun Pak, tidak datang juga. Akhirnya saudara dari ibunya memberitakan bahwa ada seorang laki-laki walaupun umurnya muda akan menikahi dia. Ya sudah, dinikahi Pak. Tapi perjalanannya hanya sebentar. 2 pekan pernikahan itu si laki-laki mengambil semua asetnya, kekayaannya Pak. Jadi laki-laki matre, wanita matre sudah ada ceritanya di dalam Al-Quran. Jadi jangan kaget Pak. Walaupun memang sinetron kita itu penuh dengan matre. Sinetron kita itu Pak, dari mulai pagi sampai malam semuanya matre ceritanya. Nggak jauh, semuanya kayak begitu. Jadi tidak aneh Pak. Maka supaya kita nyaman dan jelas serta berkah Pak, baca ayat ini Pak. Jadi sudah ada. Ditinggalkan dia. Lalu dia meminta kepada ibunya untuk dibelikan benang dan alat. Kecewa dia Pak. Kekecewaannya inilah sampai dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu karena nafsu Bapak dan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menenun benang tadi Bapak dan Ibu bukan karena Allah, tapi karena kecewa. Lalu di sore hari dia buyarkan. Terus begitu, pagi dia tenun, sore dia buyarkan sampai datangnya kematian. Sungguh sia-sia wanita ini dan sungguh sia-sia orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini hadis yang pertama dan beberapa ayat tadi yang kita sebutkan. Kalau di antara Bapak dan Ibu ada yang mau menanyakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak, dalam hadis itu Rasulullah mengatakan kullu ghulamin rahina bi aqiqati tuzbahu anhu yawma sabi' tuhlakur ra'su wa tusamma fi. Seorang anak itu akan merasa bergembira dan tergadai dirinya itu setelah dia ditumpahkan darah. Artinya apa? Akikah, yaitu di hari yang ketujuh, dari mulai hari yang ketujuh. Nah, setelah itu Rasulullah tidak mengatakan harus pasti dia setelah 7:14, setelah 14:21. Itu hanya pendapat, di antara pendapat itu dari pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Bisa jadi karena ada orang yang belum mampu di waktu itu. Tapi tadi Pak, di hari yang ketujuh dia menyembelih akikah tadi, domba Pak, tidak bisa digantikan dengan sapi. Walaupun dia mampu misalnya, tidak bisa. Tetap sunnahnya adalah domba atau kambing. Beda dengan kurban. Kalau kurban bisa digantikan dengan sapi dan ibu sekalian. Ini mulai di hari yang ketujuh. Kalau tidak bisa Pak, maka lakukan apa? Hal yang kedua, dicukur rambutnya. Setelah dicukur rambutnya itu ditimbang dengan timbangan perak. Kalau mampu emas. Sebab Rasulullah SAW menimbang rambutnya Hasan dan Husain. Setelah ditimbang berapa jumlah uangnya, maka disedekahkan. Itu sunnahnya Bapak dan Ibu. Sunnahnya. Karena kadang-kadang kita nggak memperhatikan yang ini. Kita hanya memperhatikan, mohon maaf Bapak dan Ibu, ini sekalian. Kita hanya memperhatikan apa? Cukuran saja. Lalu mohon maaf, rambutnya itu dimasukkan ke dalam air kelapa. Ya, air kelapa. Ya kalau bisa sih air kelapanya diminum Pak, karena terlalu lama marhabannya. Hausan. Ya dan sekalian. Ya bukan mau menyalahkan, tidak gitu. Tapi air kelapa itu pada dasarnya untuk memudahkan menggunting Pak. Tapi setelah digunting si rambut ini tidak dimasukkan ke dalam air kelapa. Ditaruh di mangkok yang kering. Nah, nanti sisanya yang belum dipotong akan dipotong dan akan ditimbang. Itu sunnahnya Pak. Sunnahnya. Nah bagaimana kalau dia nggak dipotong atau baru sadarnya setelah anak itu berumur 20 tahun? Lebih banyak Pak rambutnya. Karena sudah tebal. Jadi kira-kira saja rambutnya anak bayi itu seberapa sih sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi tadi kalau tidak bisa menyembelih maka dipotong rambutnya. Dipotong rambutnya lalu ditimbang dengan timbangan perak. Tidak mampu, kalau mampu dengan perak, lebih daripada perak itu emas. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan bahwa emas dulu baru perak. Enggak, perak dulu, kalau mampu silakan pakai emas. Berarti lebih baik Pak. Kalau dia tidak mampu, wa yusamma, artinya apa? Dia memberi nama di hari ketujuh itu. Jadi walaupun belum disembelihkan akikahnya, walaupun belum ditimbangkan rambutnya atau belum dikeluarkan timbangan rambut itu, maka tetap anak ini di hari ketujuh sudah punya nama. Sudah punya nama. Ya, punya nama Pak. Kalau bisa namanya itu 3. Kenapa? Kalau pergi ke tanah suci itu harus 3 kata Pak. 3 kata. Kenapa? Karena orang Arab nggak mau nama kita Ahmad. Nggak mau dia harus 3 kata. Dan memang kita terkenal nama anak kita itu di Asia panjang-panjang Pak. Sehingga orang Arab berpikir bahwa ini nama anaknya, nama bapaknya, ini nama kakeknya, padahal masih nama dia juga. Baru pakai bin di situ. Ya, baru pakai bin gitu. Jadi ada 3 nama karena untuk mempermudah dia untuk menunaikan ibadah haji ataupun umroh ke luar negeri Pak, terutama ke tanah suci. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau tidak mampu, ya sudah, kapan dia mampu? Bisa jadi yang akan mengakikahkan itu bukan orang tuanya lagi, tapi dirinya. Boleh. Hanya sunnah muakatnya itu orang tua. Sunnah muakatnya adalah orang tua Pak, bukan dirinya. Jadi tidak ada sunnahnya itu pada dirinya. Tapi akikah ini adalah salah satu bagian dari membersihkan kotoran, baik itu pada orang tua ataupun pada si anak. Karena akikah ini Bapak dan Ibu, salah satu cara Allah ingin menghapuskan kesalahan kepada orang tua si anak, sehingga tidak terimbas kepada anak. Kenapa? Karena bisa jadi ketika suami istri ini berhubungan,
yang dia baca adalah kalimat Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqa. Bukan kalimat yang Allahumma jadina syaitan wa jadina syaitan ma razaqtana. Lupa dia, Pak. Ya, bisa jadi yang dia baca itu bismillah tawakkaltu 'alallah. Oh, enggak pernah berhenti-berhenti Pak dia. Terus saja kena bismillah tawakkaltu 'alallah. Ini kan ada kesalahan dalam doa, Pak. Maka akikah itu merupakan cara yang Rasulullah contohkan kepada kita untuk menghapuskan dosa kedua orang tua dan juga menghapuskan kesalahan si anak dari orang tua. Yang kedua, bahwa akikah ini adalah jaringan yang memperkuat antara orang tua dengan anak, Pak. Antara orang tua dengan anak. Dan yang ketiga, pada dasarnya bahwa kita ingin bersyukur kepada Allah dengan cara kita mengakikahkan. Maka bagi anak laki-laki 2, bagi anak perempuan 1. Tapi bagi mereka yang tidak mampu, maka tidak harus 2 yang laki-laki tadi, boleh 1. Sebab Rasulullah SAW pun juga mengakikahkan Hasan dan Husain, 1 buat Hasan, 1 buat Husain, Pak. Ya. Tapi ketika kita mengakikahkan, jangan sembarang kambing, Pak. Artinya apa? Walaupun dia sempurna, tapi jangan kambing yang kurus, kambing yang terbaik, karena Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Apakah kita mau, Pak, diberikan oleh Allah anak yang dalam keadaan sempurna dia, tapi ceking, Pak, tinggal tulang? Kita nggak mau gitu kan? Nggak mau, Pak. Ya kan? Kalau kita misalnya punya bayi itu hanya 1,5, Pak. Bagaimana perasaannya, Bu? Tapi minimal kan 2,5, ya kan? Atau bisa 4 kilo, Pak, misalnya. Masya Allah. Jadi kalau Allah memberikan yang terbaik, maka berikan juga yang baik kepada Allah. Jadi tidak hanya sekedar sempurna si kambing ini, si domba ini, tapi juga dia punya daging, Pak. Angin kencang, Pak. Ya. Ya. Dan kita pun yang mengakikahkan harus makan. Bukan boleh, harus makan. Iya, kenapa? Supaya kita yang mengakikahkan itu dapat berkah. Sama seperti kurban, Pak. Kalau kita berkurban, kita harus makan. Jangan nggak makan, Pak. Salah itu kalau pengertian tentang kalau kita akikah itu kita nggak makan. Ya, yang tidak boleh itu daging akikah kita simpan, Pak, semuanya di freezer. Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Jadi daging akikah ini bisa dalam bentuk yang mentah, bisa dalam bentuk yang matang. Terserah bagaimana kita melakukannya. Memang yang lebih utama daging akikah ini diberikan kepada orang yang jarang memakan daging, yatim piatu, orang-orang miskin. Ini yang lebih diutamakan, Pak. Kenapa? Pasti tidak akan bersisa kalau dia makan. Sedangkan kita, Pak, suka bersisa. Kenapa? Bau nih dah. Tapi kalau orang yang jarang makan, ini lebih utama. Dan kalau dia berdoa, lebih utama dibandingkan yang kita biasa ini, yang sering makan. Ya, jadi tadi, dan Ibu sekalian, boleh dia dalam jangka waktu yang panjang karena ketidakmampuan. Yang kedua, boleh dia kalau laki-laki itu hanya 1 karena kemampuannya 1. Misalnya kita ingin 2, ya sudah, tahun ini 1, tahun depan 1. Boleh dijedah, Pak, tidak ada masalah kondisinya. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan keberkahan dari sunnah ini pada dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain, Pak? Kita masih ya. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, ikhlas itu adalah mengerjakan kebaikan ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu yang dikerjakan ini, Bapak dan Ibu sekalian,
itu muncul dari hati, Pak. Maka kenapa ada surat Al-Ikhlas? Jadi di hatinya itu hanya ada kebaikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, boleh nggak kita riya dengan Allah? Boleh nggak kita riya dengan Allah? Boleh, Pak. Karena Allah ini yang menciptakan kita. Boleh kita riya. Sholat, memakai baju yang terbaik, ya, kita memberikan makanan yang terbaik. Contoh misalnya di dalam surat ke-76 ayat 8 dan ayat yang ke-9, kata Allah, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Orang-orang yang memberikan makanan yang dia sukai kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan kepada tahanan perang. Inna manut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Mereka melakukan itu karena berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak berharap balasan dan terima kasih. Ini, Pak. Ini pengaruh nih. Jadi memberikan sesuatu yang dicintai kepada anak yatim, orang miskin, dan tawanan perang. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia melakukan hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Tidak menginginkan balasan dari manusia dan tidak menginginkan pujian dari manusia ataupun terima kasih. Ini aturan yang Allah kasih, Pak, kepada kita. Kondisinya. Nah, jadi itu ikhlas. Jadi semua yang baik yang ada di hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang lainnya. Yang ada yang lainnya. Nah, sedangkan riya itu adalah sesuatu yang kita berharap ada balasan, ada pamrih dari manusia, Pak. Sehingga kalau tidak terbalaskan, maka akan muncul kemarahan pada diri kita. Makanya kenapa di dalam surat kedua di ayat yang ke-262, 263 kita dilarang, Pak, ketika kita berinfak, lalu infak kita itu diiringi dengan menyebut-nyebut apa yang kita berikan dan menyakiti orang yang diberikan hanya untuk mendapatkan pujian dari dia. Itu dilarang, Pak. Ya, dilarang gitu. Jadi bersihkan semuanya gitu. Jadi jangan sampai disebut-sebut, Pak. Jangan sampai disebut-sebut gitu. Jadi kalau kita sebut-sebut, ya sudah, maka salah satu syarat dari kita berinfak, bersedekah, berbuat baik itu, lakukan kebaikan itu lalu lupakan. Lakukan kebaikan itu lalu lupakan. Jangan diingat-ingat lagi, Pak. Kalau kita ingat-ingat lagi, tidak akan pernah selesai masalahnya. Dan Ibu sekalian. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu, bahwa ini ijtihad, ini pendapat yang berbeda-beda. Itu kan di Arab, Pak. Ya kan, Pak, ya? Itu di Arab gitu. Nah, apa artinya di Arab itu, Pak? Di Arab itu dia tidak pakai nama. Tapi nanti kalau kita pergi ke kuburan yang tertata, Pak, rapi, itu ada tanda. Bagaimana kita mengetahui bahwa ini kuburannya Hawa? Bagaimana kita mengetahui bahwa ini kuburannya Hamzah? Ada tandanya, Pak. Kenapa tidak diberi nama? Karena dikhawatirkan nanti kalau itu diberi nama sahabat ini bakal jadi kebiasaan di kita. Disembah-sembah, Pak. Didatangi, dia minta di situ. Nah, ini yang ditakutkan pada dasarnya. Maka di sana tidak dilakukan, Pak. Nah, kalau di kita, Pak, ini orang biasa, ya sudah, nggak apa-apa diberi nama saja. Artinya apa? Memang dia ada nisannya untuk supaya dikenal, supaya diingat oleh siapa? Barangkali bukan oleh kita, oleh keturunan kita. Ya, barangkali dia tidak pernah tahu tentang kakeknya, ya kan, tentang siapa bapaknya, Pak. Tapi di kemudian dia ingin ziarah kubur, ya, ingin ziarah kubur, Pak. Maka boleh dikasih nama, tidak ada masalah, Pak. Yang menjadi perdebatan panjang itu, Pak, itu dikasih nisan, ditutup, Pak, itu kuburan dengan nisan, dengan yang bagus. Nah, itulah nanti tugasnya Nabi Isa menghancurkan semua kuburan, yang kuburan itu diperindah, Pak. Diperindah. Dan sangat disayangkan, Pak, kalau dia dikasih nisan, ya, lalu setelah itu hancur, mubazir, Pak.
mendingan dia dikasih batas samping Pak, lalu ada namanya di situ untuk supaya dikenal, dan ada waktu kita untuk berziarah kubur sehingga mengangkat tanah itu ke atas, diangkat Pak, ya diangkat. Kenapa? Mengangkatnya saja itu penuh dengan keberkahan, membersihkannya itu juga penuh dengan keberkahan. Nah kita kan seringnya itu setahun sekali atau setahun 2 kali, antara Idul Fitri dengan Idul Adha, itu bersih Pak, itu bersih. Tapi sebenarnya Rasulullah menganjurkan kita salah satu untuk mengingat kematian itu ziarah kubur. Makanya kalau kita lewat kuburan Pak, tidak harus masuk, berdoalah. Misalnya di Broni kita lewat Pak, di mana lagi? Tapi kuburan Islam Pak ya, bukan kuburan ini. Kalau ini istighfar aja kita, istighfar. Nggak ada kita doa di situ, yang ada istighfar. Nah kalau kita lewat kuburan Pak, walaupun di jalan raya itu kuburan misalnya, bacalah doa. Assalamualaikum ya alal kubur minal muslimu wal muslimat, dan seterusnya. Berdoalah, walaupun sambil bawa mobil, bawa motor, berdoalah. Kenapa? Karena doa kita tadi itu diharapkan oleh para ahli kubur. Berdoa Pak. Jadi jangan ngobrol kalau lewat itu Pak. Berdoa dulu kalau kita tahu bahwa itu kuburan. Kalau kita tahu kemudian ya kan di Broni, di mana lagi tuh ya, pokoknya kuburan yang Islam ya Pak ya, kuburan Islam kondisi. Jadi pada dasarnya boleh Pak, nggak ada masalah dikasih nama gitu. Kenapa? Karena banyak hal yang kita akan dapatkan dari sisi hikmahnya gitu. Hanya tadi dia bukan menjadi pengkultusan. Nah biasanya yang di sana itu Pak, memang kami punya anak Pak, anak yang kedua itu meninggal di sana. Nah kebiasaan di sana hanya pakai batu aja Pak, batu sudah. Nah supaya kita ingat bahwa ini ada anak kita di situ, dikuburkan di situ, ya terpaksa kita kasih tanda Pak, yang tanda itu berbeda. Walaupun kita tidak membuat nama, sebab tidak ada jualannya Pak di sana. Yang bikinnya tuh nggak ada. Jadi kebiasaannya apa? Pakai batu aja Pak udah. Ambil batu besar itu yang ada di seputaran kuburan, kita taruh di situ Pak sebagai tanda. Sebagai tanda gitu. Tapi ada juga yang mereka membuat yang seperti kita Pak. Ada gitu. Ya untuk mengingat tadi gitu. Hanya kalau semua kuburan itu dibikin seperti kita, dikasih keramik Pak, nanti semua tanah itu kuburan. Jadi nggak ada tempat lagi Pak untuk dikuburkan. Padahal yang bagus Pak, kalau ada lagi keluarganya yang meninggal, bisa ditumpuk Pak di dalam. Nah di situ akan terlihat, dan itu boleh. Seperti kejadian di 2 bulan yang lalu di sini Pak, ibunya meninggal di siang, anaknya meninggal di malam. Akhirnya dikuburkan di satu lubang Pak. Iya, satu liang lahat. Bapak yang sudah lama tadi di bawah, ibu di tengah, anak di atas. Ketika dilihat, jasad si bapak masih utuh. Ketika dilihat Pak digali, jasad si bapak masih utuh karena kain kafannya masih ada. Maka ibu ditumpuk di bagian kedua, anak di bagian tengah, sebagaimana keinginan keluarga. Masya Allah Pak, bukan main. Dalam satu lubang 3 orang, boleh, nggak ada masalah. Selagi itu nyaman. Jadi boleh untuk apa? Kita kasih nama, nggak apa-apa. Bikin batu nisan, kasih nama. Karena kebiasaan kita dengan kebiasaan di sana berbeda Pak. Jadi pola yang di sana jangan semua kita bawa kemari, karena beda Pak, itu beda. Ya, jadi kalau di sana itu kan mazhabnya Maliki, Hambali, kita mazhabnya Syafi'i. Ini agak berbeda Pak, mazhab itu agak berbeda gitu. Jadi karena itu masih banyak perdebatan, ya silakan kita pilih, selagi tidak membawa mudarat saja, itu saja. Artinya tidak membawa kesyirikan gitu, itu boleh-boleh saja. Ya. Baik Pak, jadi pada dasarnya bahwa tidak ada kewajiban kita berwudu, hanya dianjurkan kita berwudu. Ya, dianjurkan kita berwudu karena memang wudu ini adalah salah satu kebiasaan Bilal yang kenapa Allah memasukkan dia ke dalam surga, karena memang dalam kehidupannya beliau tidak pernah melepas wudu dari tubuhnya, dan itulah juga yang membuat bising di dalam surga, karena setiap kali Bilal ini bolak-balik untuk berwudu. Jadi sendalnya itu yang membuat bising di dalam surga Pak. Jadi anjurannya adalah tidak hanya di waktu kita akan ke kuburan, tapi di semua waktu kita berwudu. Nah, apalagi kalau kita ke kuburan, lebih baiknya kita berwudu karena supaya bersih semuanya Pak.
Dan ini akan ada pembahasannya nanti dalam kitab ini. Masih panjang Pak pembahasan itu. Jadi pembahasan kita baru ikhlas dulu. Ikhlas dulu. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, sudah waktu syuruk. Ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad imamul awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahhadat ala nusrati syari'atik fawathiq lahum marabitataha wa dimuddaha wa diha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahya bi ma'rifatik wa amit ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عفوا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.